Kertapati itu sudah punya istri. Inu Kertapati itu bangsa manusia. Sedangkan bapakmu tidak akan suka nikahkan dengan manusia. Ah, bapak jahat. Bapak nggak jahat. Bapak sayang kamu. Kalau kamu mau nikah, ibu akan carikan raksasa dari Gunung Wilis yang paling ganteng. Enggak mau. Aku mau Inu Kertapati. Kalau nggak dikawinin sama dia, aku lebih baik mati. Aku mau bunuh diri aja. Kamu jangan berbuat bodoh. Jadi apa yang harus aku lakukan, Bu? Baiklah, nak. Ibu akan membantu kamu. Kita bangsa raksasa bisa merubah diri menjadi apa yang kita inginkan. Ibu akan merubah kamu menjadi Sekar, istri Inu Kertapati. Jadi Sekar, Bu. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Ibu akan mengantar kamu ke Gua Lava. Bersemedilah kamu selama 40 hari. Ya? Iya, Bu. Mau. Ferdi, di situ tempat kamu bertapa. Iya, Bu. Pikirkan keinginanmu untuk merubah menjadi Sekar, istri Inu Kertapati. Nanti setelah 40 hari, Ibu akan kembali lagi. Iya, Bu. Sekar, ada apa sih? Akhir-akhir ini kamu kelihatan murung terus. Biasanya kamu kelihatan cerah dan ceria, kok sekarang murung. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Memangnya kenapa? Aku khawatir kalau melihat kamu melamun seperti itu terus. Ada apa, Sekar? Kenapa? Kamu kenapa nangis? Mas, aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Berjanjilah. Sampai ajal menjemput, kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kamu kenapa ngomong gitu, Sekar? Aku nggak tahu, Mas. Akhir-akhir ini perasaanku sering nggak enak. Rasanya kita akan berpisah. Dan aku akan kehilangan Mas Inu dalam waktu yang lama. Ferdi, ini hari terakhirmu. Ibu sudah siapkan makanan untukmu setelah selesai bertapa. Kamu berhasil, nak. Berhasil kamu. Iya, Bu. Aku berhasil. Aku berhasil berubah menjadi Sekar. Jadi cantik sekali, Wardi. Sekarang tinggal tugasku untuk menculik Sekar dari rumah Inu Kertapati. Bu, tapi perutku tidak buncit.
Sekar istri Inu Kertapati itu kan sedang hamil. Nanti bisa-bisa Inu Kertapati curiga pada saya. Itu gampang. Nanti kita pinjam saja bayinya si Limbuk. Ibu masukkan ke dalam perutmu. Apa maksud ibu? Bayi Limbuk dimasukkan ke perutku? Ya, ibu yang akan memindahkan bayi si Limbuk ke dalam perutmu. Bersiaplah. Berhasil, Bu. Sekarang tinggal langkah selanjutnya. Baik, Bu. Sekarang aja culiknya, Bu. Mumpung Inu Kertapatinya nggak ada. Baiklah, nak. Ibu akan menculik dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Sekar, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Memangnya kenapa, Mas? Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Tadi ada orang yang masuk rumah kita dan aku lagi mengejarnya. Ada penjahat, Mas. Nggak apa-apa kok, sayang. Kamu nggak usah khawatir, sayang. Orangnya udah pergi kok. Kamu istirahat ya. Mas, aku takut, Mas. Lepaskan aku mohon, lepaskan aku. Tolong! Tolong! Bu! Bu, kenapa? Apa yang kau bawa pulang itu? Manusia dari mana, Bu? Aku menculiknya di rumahnya. Kau menculiknya, Bu? Ibu ini ada-ada saja. Dia ini istrinya Inu Kertapati. Aku menculiknya demi anak kita. Sekarang ini Kedar Werdi sedang menyamar menjadi dia. Pantas saja si Werdi jarang pulang, Bu. Ternyata kamu ajarkan untuk menjadi istri Inu Kertapati. Hah?
Ibu, habis gimana lagi? Anak kita itu mengancam bunuh diri kalau nggak bisa kawin dengan Inu Kertapati. Ampun raksasa, ampun. Tolong lepaskan aku, aku mau pulang raksasa. Nggak bisa. Mulai sekarang kamu jadi pembantuku. Tolong lepaskan aku raksasa, suamiku pasti kehilangan aku. Aku lagi hamil. Tolong lepaskan aku. Enggak. Pokoknya kamu harus melayani kami. Kalau enggak, kamu saya makan hidup-hidup. Benar, Bu. Benar. Kalau dia merepotkan kita, kita masak saja sekalian. Ya, atau Bu, anak dalam perutnya itu enak pasti, Bu. Kamu dengar? Suamiku bilang apa? Kalau enggak kamu bisa melayani kami, anak kamu saya masak. Sama kamu juga saya masak. Hah? Mau nggak melayani kami? Aduh, kalau aku nggak mau, mereka pasti akan memakan aku dan bayiku ini. Baik, raksasa. Aku mau. Jangan panggil raksasa. Panggil aku Nyonya Raksasa. Dan suamiku ini kamu panggil Tuan Raksasa. Enak. Tuan. Nyonya, Tuan. Iya, Nyonya Raksasa dan Tuan Raksasa. Nyonya, kita tidur lagi, Nyonya. Bilang baik Tuan dong. Ayo. Kentut. Nyonya Raksasa, Tuan Raksasa, silahkan. Makanannya sudah siap. Sudah lama aku cari buah, tapi baru sedikit yang aku dapat. Rasanya badanku ini pegal-pegal semua. Telur ayam? Dari mana telur ini? Kok aneh tiba-tiba ada di pangkuanku? Telur ayam itu buat kamu, Sekar. Makanlah, biar bayimu sehat. Kenapa kamu memberiku telur ini, monyet? Aku kasihan padamu, Sekar. Ayo, makanlah. Telur itu akan membuat bayimu sehat. Iya, aku akan makan kuning telurnya saja supaya bayiku sehat.
kelak anakmu itu akan menjadi anak yang perkasa, yang bisa melindungi kamu dan membahagiakan kamu, Sekar. Terima kasih, monyet. Tapi aku akan makan telur ini satu saja. Yang satunya akan kusimpan, siapa tahu bisa kutetaskan. Dan nanti anak ayam ini akan menjadi teman anakku. Lapar, Bu. Lapar. Dasar kedua. Ibu. Tapi perutku keroncongan, Bu. Makan. Pak, perempuan itu bisa kita andalkan. Bisa kita suruh cari buah, masak, cari kayu bakar. Kita tidak usah repot. Semua sudah tersedia. Tapi, Bu, bagaimana kalau dia lari? Gak mungkin dia lari. Di sini hutannya lebat. Dia tidak tahu jalan. Mana buah-buahannya? Ini Nyonya. Saya cuma dapat segini, Nyonya raksasa. Cuma segitu? Dasar tolong. Pokoknya besok kamu harus cari buah yang banyak. Bawa 2 keranjang. Aku nggak mau tahu. Aduh, perutku sakit, Nyonya. Aku mau melahirkan ini. Pak, dia mau melahirkan. Ya. Kebetulan sekali, Bu. Bagus. Aku sudah lama tidak makan bayi manusia. Pak, jangan dimakan bayinya. Kita pelihara aja. Biar dia tidak kemana-mana. Bu. Rasanya aku ingin segera menelannya. Jangan ambil anak saya. Jangan khawatir. Selama kamu nurut, bayimu akan hidup. Dasar tolol! Aku minta kamu masak yang enak. Masakan kayak gini kamu kasih ke aku. Sekar, kamu kenapa sih? Kalau ibu salah, ibu minta maaf. Tapi kamu nggak boleh seperti itu ke ibu. Maaf. Aku nggak butuh maaf. Aku butuh masakan yang enak. Ngerti? Jangan masak lagi. Mbok, sekarang kok Nyonya Sekar udah berubah ya? Nggak kayak dulu lagi. Sekarang sering marah-marah. Kalau ngomong juga sekarang udah sering nyakitin hati. Kenapa Sekar jadi berubah begitu ya? Dia jadi kasar dan seperti nggak tahu sopan santun. Mas, Kamu gimana sih, Mas? Orang nggak bisa kerja kok disuruh kerja. Setahu saya dari dulu kamu suka makan daging ayam yang dipanggang dengan sangat matang. iya. Aku nggak tahu, Mas. Mungkin bawaan bayi, Mas. Iya. Bu, tolong
turuti aja permintaan Sekar. Karena ini bawaan bayi, ya? Baik, Nak Inu. Ibu, benar ya Bu? Nyonya Sekar sekarang seneng makan daging mentah toh? Benar, Ti. Padahal setahu saya dia tuh dulu paling nggak suka sama makanan mentah. Tapi saya heran, kenapa sekarang dia jadi begitu? Berubah banget ya Bu ya? Malah kalau nggak senang sama pembantu, itu dia main pecat aja Bu. Bu, aku jadi takut. Jangan-jangan aku nanti dipecat lagi Bu. Bu, gimana tuh Bu? Udah, kamu tungguin aja Mas Sekar. Kamu tungguin. Bu. Suti, Iya Nyonya. kamu bisa ngurusin pakaianku nggak sih? Kalau kamu nggak mau kerja, bilang. Aku bisa cari orang lain lagi. Memangnya kenapa dengan baju Nyonya? Nih, cium. Nyuci apa kamu? Pakaian baunya nggak enak semua kayak gini. Kalau kamu nggak bisa ngerawat pakaianku, bisa rusak semua pakaianku nanti. Ini pakaian mahal, tahu kamu? Kamu kerja ini meleng aja. Lihat apa sih? Maaf Nyonya, iya. Juragan perempuan jadi kejam begitu ya? Iya, Mas. Saya juga heran. Bicara sama orang tuanya aja nggak ada ramah-ramahnya. Apalagi sama kita. Kalau bicara seenaknya. Setan apa ya yang merasa ketubuh dengan Sekar? Ya sudah. Teruskan kaji pekerjaanmu ya. Baik, Mbak. Anakku Cindelaras. Namamu Cindelaras. Bagus kan? Nanti kalau sudah besar, kamu jadi anak yang pintar dan berbakti sama orang tua ya. Nek wis gede, dadi sing perkoso, kalano musuh-musuhmu. Udah, jangan kelamaan. Kamu harus cari sayuran ke hutan. Cepat, cari sayur sana. Tapi Cindelaras belum tidur, Nyonya Raksasa. Apa? Kamu kasih nama anakmu Cindelaras. Udah, nggak usah pakai nama-nama. Nggak ada yang akan manggil dia. Udah, sana pergi kamu. Cepat. Dia belum tidur, Nyonya Raksasa. Taruh bayinya ke sini. Tapi tolong dia jangan disakiti ya, Nyonya Raksasa. Kalau kamu menuruti kata-kata kami, anak kamu tidak akan kami sakiti. Tapi, kalau kamu tidak nuruti kata-kata kami, bayimu akan kami masak menjadi sop buntut goreng. Iya, Nyonya Raksasa, iya. Udah sana. Cari yang banyak sayurannya. Sekar, anakmu sudah lahir ya? Aduh, syukurlah. Kamu harus jaga anak itu ya. Karena dia kelak akan jadi pelindungmu. Dan dia akan menyatukan kamu dengan suamimu. Benarkah, Monyet? Aku juga ingin sekali bertemu dengan suamiku. Aku heran, kenapa dia tidak mencariku. Padahal dia sangat mencintaiku. Sama halnya dengan aku mencintainya. Suamimu itu nggak tahu kalau kamu nggak ada di sampingnya. Apa maksudmu? Kamu nanti akan tahu semuanya, Sekar. Karena itu, besarkanlah anakmu dan rawatlah dia baik-baik ya. Sekar, kenapa kamu menangis, Sekar? Aku sedih, Monyet. Aku ingin merawat anakku dengan baik dan memberikannya kasih sayang yang baik. Tapi itu semua tidak bisa kulakukan.
Karena anakku sekarang berada dalam kekuasaan raksasa yang dalam goa itu. Bahkan sekarang pun aku berada dalam kekuasaannya. Kamu harus melepaskan diri dari raksasa itu, Sekar. Gak bisa, monyet. Mereka mengancam akan membunuh anakku kalau kita berbuat macam-macam. Apalagi kau sampai melepaskan diri dari mereka. Tidak bisa. Ya, sudahlah, Sekar. Kamu harus bersabar ya. Pada waktunya nanti, semua penderitaanmu itu akan berakhir, Sekar. Iya, mudah-mudahan saja. Bayi ini menggangguku saja. Nangis terus, nangis terus. Bu! Ibu! Urusin bayi ini, Bu! Cepat! Diam! Kamu masih lapar ya? Tunggu ibumu pulang. Cepat, Bu! Aku mau tidur, Bu! Bawa dia! Bawa! Bayi, jangan berisik. Nanti kamu aku makan. Sayuranku dapat baru sedikit. Aku harus mencari di sebelah sana. Sekar, ayo cepat pulang. Anakmu nangis. Apa kamu bilang, burung? Anakku kan dijaga oleh raksasa itu. Tapi kulihat anakmu menangis nggak mau diam. Ayo Sekar, kamu harus cepat pulang. Nggak bisa, burung. Aku harus mendapatkan sayuran lebih banyak dulu. Baru aku bisa pulang. Kalau tidak, raksasa itu akan tambah marah padaku. Sekar, apa kamu tega membiarkan anakmu menangis kelaparan? Apa kamu percaya sama raksasa itu untuk merawat bayimu? Udah diam. Jangan nangis terus. Jangan bikin aku kesal. Wow, kamu bisa mendiamkannya tidak? Siapa? Gendut. Sabar. Aku juga lagi sedang mendiamkannya. Diam apa, Bu? Diam apa? Masih menangis saja. Kita masuk saja, Bu. Ya. Tolong Tuan dan Nyonya raksasa, jangan sakiti anak saya. Tolong Tuan dan Nyonya, tolong. Kamu mau bayi kamu tidak disakiti? Suruh dia diam. Bu, kasih bayinya ke dia. Cepat. Anak itu yang saya punya, Nyonya. Ya, sekarang kamu ambil anak ini. Iya, Nyonya. Mungkin anak saya itu masih ngantuk. Biar saya tidurkan dulu, Nyonya raksasa. Cepat. Mana sayurannya? Cuma segitu sayurannya. Iya, Nyonya raksasa. Nanti saya berangkat lagi membawa sayuran yang banyak. Tapi setelah anak saya tidur ya, Nyonya raksasa. Ya sudah, cepat. Baik, saya. Cendelaras anakku. Kasihan sekali kamu, Nak. Dari kamu lahir sampai sekarang, bapakmu tidak menjemput kamu, Nak.
Cendelaras anakku, kita tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Makanya ibu menyimpan sebuah telur. Kelak ayam nanti itu menetas, dia akan menjadi sahabatmu ya nak. Sekar, Sekar, cepat lari. Ayo cepat lari Sekar. Bawa anakmu cepat. Cepat Sekar. Lari kemana monyet? Aku tidak tahu jalan keluar dari hutan ini. Aku takut sama mereka. Kamu tidak akan senang hidup di sini Sekar. Cepat, cepat. Ikuti kata-kataku. Aku punya tempat untuk kamu bersembunyi Sekar. Ayo cepat, sebelum mereka keluar. Cepat, cepat. Tapi aku takut monyet. Mereka bisa menangkap aku kalau aku lari. Gak usah takut. Aku akan menunjukkan jalan padamu. Ayo, ikut aku. Cepat. Ayo cepat-cepat sekarang. Cepat ikuti aku. Cepat, cepat. Pak! Bapak! Sabar. Sekar, Pak. Sekar kenapa? Sekar minggat. Hah? Sekar minggat. Ya, kita harus cari dia. Jangan sampai dia pulang ke rumahnya. Ya. Kita harus cari dia sampai ketangkap, Bu. Kalau sudah ketangkap, ambil bayinya. Kita makan hidup-hidup. Ya, Bu. Sekar, inilah tempat persembunyian sementara. Goa ini belum ada yang tahu kecuali aku dan beberapa teman-temanku yang lain. Terima kasih temanku. Kamu telah banyak membantuku. Masuklah ke dalam. Aku yakin raksasa itu tidak akan menemukanmu di tempat ini. Ini gara-gara Bapak. Kok aku, Bu? Ini gara-gara kamu ribut soal suara bayi. Akhirnya kita lengah membiarkan Sekar keluar gua dengan bayinya. Sekarang kita repot mau cari kemana dia. Tenang Bu, tenang ya. Pasti ketemu. Ibu kan pernah bilang Sekar tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Tenang, apa tenang? Aku malu, Mas. Aku malu punya anak seperti ini. Kita harus ikhlas menerimanya. Bagaimanapun keadaan dia, itu pemberian Tuhan. Kita harus mencintainya. Tidak, Mas. Aku benar-benar tidak sanggup punya anak seperti ini. Mas, bagaimana kalau kita lenyapkan saja dia ya? Sekar, kenapa kamu bicara seperti itu? Buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Maafkan aku ya, Mas. Maafkan aku ya, Mas. Bagus. Akhirnya dia menerima kalau anaknya berwujud raksasa. Mas, lalu anak kita mau dikasih nama apa, Mas? Bagaimana kalau Teja Geni? Teja Geni. Namanya bagus sekali, Mas.
aku inginkan. Hidup dengan laki-laki yang aku pilih dan dilayani seperti putri raja. Inilah hidup yang sesungguhnya. Pelan-pelan. Kerja nggak bener. Maaf, Nyonya. Nyonya, Denta Jageni nangis terusnya. Padahal saya udah kasih makan banyak, tapi dia masih laparnya. Ya kasih aja lagi. Gitu aja kok laporan. Bodoh banget. Tapi apa nggak terlalu kenyangnya? Enggak, udah kasih aja lagi sampai dia kenyang. Tapi Denta Jageni sudah menghabiskan 1 sisir pisang Ambonnya. Apa benar? 1 sisir pisang habis? Iya, benar, Mbok. Makanya saya heran. Udah, nggak usah heran. Kasih aja lagi. 10 sisir juga bisa. 1 pohon juga. Bukan kamu ini yang beli. Udah, saya pergi. Iyanya. Benar. Bagaimana, Sekar? Kamu tinggal di sini seterusnya atau kamu? Aku bingung, Monyet. Kalau aku harus tinggal terus di dalam hutan ini, aku tidak akan pernah merasa aman. Karena pasti raksasa itu akan menemukanku, juga anakku. Tapi kalau aku harus keluar, aku nggak tahu harus kemana, Monyet. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di tempat Pak Kusni. Pak Kusni? Siapa dia? Dia adalah seorang tua yang baik hati. Dan dia tinggal sendirian di desa pinggir hutan. Kalau kamu mau, dia akan menerimamu dengan senang hati. Bagaimana? Kamu mau? Tapi apa aku tidak merepotkan dia? Tidak, Sekar, tidak. Malah Pak Kusni bisa membimbing anakmu menjadi pemuda yang perkasa. Bagaimana? Pak Kusni. Kamu? Ada apa? Pak Kusni bisa menolong temanku, Pak Kusni? Iya, siapa? Siapa yang harus saya bantu? Itu dia. Siapa kamu? Nama saya Sekar, Pak. Saya dari dalam hutan. Monyet sahabat saya itulah yang menunjukkan agar saya ke rumah Bapak. Untuk apa? Dia menyarankan agar saya tinggal di rumah Bapak. Bolehkah saya tinggal di rumah Bapak? Silakan. Kebetulan saya memang tinggal sendirian di sini. Ya, seperti inilah tempat saya. Mungkin rasanya tidak pantas untuk tempat tinggal perempuan cantik seperti kamu. Terima kasih banyak, Pak. Rumah Bapak ini sudah lebih dari cukup untuk anak saya dan juga saya. Sebelumnya saya hanya tinggal di dalam gua. Ayo, silakan. Inilah tempat saya sekarang. Mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini. Terima kasih, Pak. Saya yakin saya pasti betah tinggal di sini. Dan sekarang kamu boleh istirahat di dalam dan kamu bisa pakai pakaian peninggalan istri saya yang sudah meninggal. Terima kasih banyak ya, Pak. Ini tehnya masih hangat. Kamu minum ya. Terima kasih, Bu. Silakan dulu. Kan, kita jadi mau jalan-jalan ke desa seberang. Aku ini bingung. Aku bingung memikirkan apa yang terjadi sama anak dan istriku, Kasdut. Bingung. Bingung kenapa, Juragan? Belakangan ini mereka sangat berbeda. Semakin lama aku semakin tidak mengenal mereka. Mereka semakin aneh. Makan nih. Bagus.
Bagus kamu suka makan. Kalau kamu nangis, kamu harus ngikutin aku. Makan ini. Karena kita bangsa raksasa. Makan ini ya. Sekarang makan ini, habisin dulu aja. Aku harus merahasiakan siapa anak ini sebenarnya. Karena anak ini adalah anaknya si Limbuk, bangsa raksasa semacam aku. Makan. Aku nggak habis pikir, Kasdut. Maksud juragan? Kamu tahu kan wujud anakku seperti apa? Muka dan tubuhnya itu seperti raksasa. Aku sudah berusaha untuk ikhlas menerima dia. Tapi hati kecilku selalu menolak untuk menerimanya sebagai anakku. Ini sangat menyiksaku, Kasdut. Sabar, juragan. Daripada juragan berpikir seperti itu, lebih baik juragan cari hiburan. Berburu atau jalan-jalan ke desa seberang, juragan. Aku nggak bisa seperti itu, Kasdut. Aku nggak bisa melupakan persoalan hanya untuk sementara. Akulah ayam jago. Jagonya Cindelaras. Rumahku di tengah hutan. Stop, waktunya makan. Lihat, Cinde. Ayammu itu gagah sekali. Gagah seperti kamu. Saya juga seneng lagi, Bu, punya ayam kayak gini. Saya ajak main dulu, Ibu. Kamu mau main kemana, nak? Aku mau main sama teman-teman, Bu. Untuk apa bawa ayam kalau main sama teman-teman? Aku udah janji mau ngenalin si Petok sama teman-temanku. Ya sudah. Hati-hati ya, Cinde. Ya. Teman-teman. Sini pada. Cinde, jadi itu ayammu ya? Wah, bagus amat. Ini ayam yang selalu aku ceritakan kepada kalian. Kata kamu, kokok ayammu itu aneh, beda dengan ayam yang lain. Coba, aku ingin dengar kokok ayammu. Ayo Cinde, coba suruh berkokok. Iya Cinde, aku ingin lihat kokokan ayammu itu. Tenang, kalian pasti akan dengar ayamku berkokok. Petok, tunjukkan suara kokokmu. Akulah ayam jago Cindelaras. Tinggalku di tengah hutan. Dapatkan ayamku. Wah, hebat sekali ayammu. Coba ayammu itu suruh berkokok kembali. Tenang. Pasti ayamku akan berkokok lagi. Ayo Petok, keluarkan kokokmu. Nak Sekar, Bapak memperhatikan Nak Sekar, kok Bapak jadi sedih? Kenapa, Pak? Nak Sekar kan masih muda, nggak kangen sama suami. Saya nggak mikir suami, Pak. Saya sudah menerima keadaan saya. Mungkin ini sudah nasib saya. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana membesarkan Cindelaras. Apa nggak terfikir sama Nak Sekar? Kalau suatu saat Cindelaras pasti akan membutuhkan seorang ayah. Pernah saya berpikir seperti itu. Tapi pikiran itu malah membuat saya sakit hati.
Karena saya jadi berharap untuk bertemu kembali dengan suami saya, Pak. Apa, Nak Sekar? Tidak ingin bertemu dengan suamimu? Dia tidak mencari saya sampai sekarang. Itu sudah cukup buat saya untuk tahu kalau dia tidak mencintai saya. Buat apa saya berharap untuk hidup dengan laki-laki seperti itu, Pak? 10 tahun lebih saya menunggu. Tapi dia tidak datang menemui saya. Maafkan Bapak, Nak Sekar. Bapak tidak bermaksud menyinggung perasaan Nak Sekar. Kok apaan toh? Hei, Prapto, kamu sirik ya? Sirik? Sirik apa? Kalian tuh yang ketipu sama anak tukang santet itu. Mana mungkin? Mana mungkin? Nggak percaya. Kalau kalian mau tahu ya, nih, dengerin. Mbah Kusni itu tukang santet. Prapto, apa kamu bilang Mbah Kusni itu tukang santet? Kalau bukan tukang santet apa? Hah? Apa? Mbah Kusni itu tukang santet. Ibu kamu juga tukang santet. Jadi kamu keturunan tukang santet. Kurang ajar kamu. Jangan sembarang ngomong kamu ya. Apa buktinya kalau Mbah Kusni itu tukang santet? Buktinya tuh kamu sama ayam jago kamu itu. Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Bodoh, kamu nggak ngerti juga. Sekarang jawab pertanyaanku. Siapa ayah kamu, Cindelaras? Hah, bingung kan? Coba bayangin. Ada anak yang nggak punya bapak. Berarti kamu anak tukang santet. Anak tukang sihir. Yang aneh lagi nih, ayam kamu itu. Mana ada ayam yang bisa bicara kayak manusia? Jangan-jangan ayam kamu ayam siluman lagi. Bener juga ya kata Prapto. Gak mungkin seorang anak gak punya ayah. Teman-teman, tinggalin dia aja nih, anak tukang santet. Yuk. Cinde, kamu kenapa, Nak? Bu, ayah Cinde mana sih? Kenapa kamu bertanya seperti itu, Nak? Teman-teman Cinde nanya, ayah Cinde itu siapa? Katanya Cinde anak tukang santet. Cinde malu, Bu. Gak punya ayah, gak kayak teman-teman Cinde yang lain. Apa Cinde anakannya yang gak punya ayah? Cinde, kamu punya ayah. Bener, Bu. Apa Cinde punya ayah? Kok nggak di sini? Sekarang di mana, Bu? Teja Geni, kamu kenapa? Enggak ada apa-apa. Betul kamu nggak kenapa-napa. Sudah nggak ada apa-apa. Ngayam mulu. Kenapa, sayang? Ada apa? Gitu, Bu. Ngayam mulu. Sudah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Aja. Kamu tahu gak sih? Aku nggak suka kalau kamu ikut marah sama anakku. Tahu? Sekar, kamu nggak boleh terlalu memanjakan anak. Ibu cuma tanya sama Teja Geni, kenapa dia tiba-tiba lari dan sembunyi. Udah, biarin aja. Mau ngapain aja, kamu nggak usah ikut ngurusin dia. Dia itu anakku. Sekar, Teja Geni itu juga kan cucu ibu. Masa ibu nggak boleh ikut ngurus dia? Enggak. Pokoknya nggak boleh ada siapapun yang ikut marah sama dia. Ngerti? Sana kerja. Messi.
Sarah, cepat bukain pintu. Maaf Bu, dan Teja Geni merobohkan gerobak bakso saya. Apa? Teja Geni ngerobohin gerobak bakso Bapak? Benar Bu. Hei Pak, kamu kan tahu anak saya itu masih kecil. Jadi jangan salahkan anak saya kalau gerobak bakso itu jatuh. Kamu aja jualannya nggak hati-hati. Maaf Nyonya, saya sudah melarangnya, tapi dan Teja Geni nggak mau dilarang. Yaudah, terus mau kamu apa sekarang? Saya minta ganti kerugian dan kerusakan gerobak saya. Apa? Minta ganti rugi? Jelas-jelas tuh kamu yang salah minta ganti rugi sama kita. Enggak. Pergi. Sekar, kamu nggak boleh seperti itu. Kalau kamu nggak ganti, kasihan Bapak ini rugi. Kalau kamu mau ganti, kamu aja yang ganti. Aku nggak mau ganti rugi sama dia. Udah, kau pergi sekarang. Cepat, pergi. Ada apa ini? Maaf Juragan, dan Teja Geni merobohkan gerobak saya. Iya Mas, terus sekarang dia minta ganti rugi sama kita. Enak aja, dia kan yang salah, masa kita yang ganti rugi sih Mas? Berapa yang harus saya bayar untuk ganti rugi, Pak? Semuanya 500.000 Juragan. Apa? Cuma bakso kamu minta ganti rugi 500.000? Mas, udahlah Mas, gak usah diladenin. Jelas-jelas itu bohong sama kita. Udah tukang peras kamu. Bener Juragan, saya nggak bohong. Sudahlah Sekar, sudah jelas-jelas anak kita yang salah. Biar saya yang ganti rugi ya. Makasih Juragan. Bu, apa benar namanya Cinde itu Ine Kertapati? Benar, Nak. Ayahmu tinggal di sebuah kota. Kenapa ibu bisa berpisah dengan ayah? Ceritanya panjang, Nak. Yang penting kamu sudah tahu kalau kamu punya ayah. Itu sudah cukup. Kamu tidak usah bertanya lagi kenapa ibu berpisah dengan ayah. Situ di bawah. Perempuan tua sekali, denger ya. Ini terakhir kali kamu mencampuri urusan keluargaku. Karena kamu itu bukan siapa-siapa dan aku bukan anakmu. Dengar, kamu itu bukan ibuku, tahu? Gara-gara kamu aku selalu disalahkan oleh Mas Inu. Ingat ya, sekali lagi kamu mencampuri urusan keluarga, ku bunuh kamu. Ngerti? Kamu jangan bicara macam-macam sama Mas Inu. Ngerti? Sekarang kamu cepat ke dapur dan masakan makanan kesukaan aku. Ayam mentah. Cepat! Cepat! Tua, lambat. Apa yang kamu pikirkan, Asekar? Kelihatannya wajahmu sedih. Tadi Cindelaras bertanya tentang bapaknya. Aku kasihan. Dia selalu diejek oleh teman-temannya. Kamu beritahu tidak tentang ayahnya? Tidak, Pak. Aku hanya memberitahu kalau dia punya bapak. Aku takut nanti dia kecewa terhadap bapaknya. Nasekar, seharusnya Nasekar memberitahu. Aku belum siap, Pak. Nah, sekarang saatnya yang tepat.
untuk memberitahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Cinderanas. Iya, aku akan menceritakannya kalau waktunya sudah tepat. Bagus, bagus. Bapak mendukung. Kita nggak mau main sama kamu. Kenapa kalian selalu mengejek aku? Aku punya ayah. Aku bukan anak tukang santet. Kalau gitu, mana ayah kamu? Mana? Kita pengen lihat, ya nggak? Iya, benar. Mana ayah kamu? Tunjukin dong. Rasain kamu, anak tukang santet. Yuk, jalan. Aku bukan anak tukang santet. Aku bukan anak tukang santet. Kenapa ibu tidak mau ngasih tahu di mana ayahku? Apa memang benar ibu berbohong kalau sebenarnya aku nggak punya ayah? Tok, kenapa sih nasibku begini? Nggak kayak teman-temanku yang lain. Dia punya ayah. Jangan bicara begitu, Cinderaras. Kan ibumu sudah bilang kalau kamu itu punya ayah. Iya, tapi di mana? Sabar, Cinderaras. Suatu saat kamu pasti akan ketemu dengan ayahmu. Sabar ya. Yang benar, Monyet. Kamu nggak bohong kan? Percayalah padaku. Emangnya kamu pernah lihat ya? Ayahmu tinggal di kota, Cinderaras. Dia adalah seorang juragan kaya yang baik hati. Tapi entah kenapa, dia nggak pernah lagi dagang di sini. Kamu tahu kenapa orang tuaku bisa berpisah? Kamu ingin tahu? Sekarang kau ikut aku. Kita lihat bapakmu. Nanti kau akan tahu kenapa bapakmu nggak pernah mencari ibumu. Hah? Yang benar, Monyet? Wah, rumah ayahku bagus sekali. Terus mana ayahku? Nanti kau juga akan tahu. Ibu? Itu ibuku? Itu bukan ibumu, Cinderaras. Dia adalah raksasa yang merubah wujudnya menjadi seperti ibumu. Itulah sebabnya kenapa ayahmu tidak pernah mencari ibumu. Karena dia tidak pernah merasa kehilangan. Dia mengira raksasa itu adalah ibumu. Aku harus kasih tahu ayahku. Jangan bertindak bodoh, Cinderaras. Ayahmu tidak akan percaya padamu. Karena dia belum pernah melihatmu. Lagi pula, raksasa itu bisa membunuhmu kalau kau tidak melakukannya sekarang. Terus gimana caranya, Monyet? Sekarang kita pulang, Cinderaras. Yang penting, kau sudah tahu kenapa ayahmu nggak pernah mencari ibumu. Nanti kalau saatnya tiba, kau bisa balik lagi untuk menyelamatkan keluargamu. Ya udah, kita pulang yuk. Apa? Jadi kamu datang ke kota dan datang ke rumah ayahmu? Iya, Bu. Cinde ngelihat ada yang aneh di sana yang selama ini ibu gak tahu. Apa, Cinde? Katakan pada ibu. Cinde ngelihat wanita itu mirip sekali dengan ibu. Mirip? Mirip bagaimana maksudmu, Cinde? Iya, Bu. Wanita itu mirip sekali dengan ibu. Sebentar, Cinde.
kamu melihat ibumu ada di sana. Bener, Bah. Tapi menurut monyet, wanita yang mirip ibu itu adalah jelmaan makhluk halus bangsa raksasa. Jadi ada wanita yang mirip ibu bersama ayahmu. Oh, pantas. Ayahmu tidak pernah mencari ibu, Nak. Kita harus membalas kejahatan yang dilakukan makhluk halus itu. Tentu, Cinde. Tapi sekarang belum saatnya. Benar, Cinde. Sekarang waktumu untuk belajar membela diri. Belajar sama Mbah Kusni. Nanti kalau kamu sudah menguasai ilmu Mbah Kusni, baru kau menemui ayahmu dan membongkar semua kejahatan ini. Baik, Bu. Cinde akan belajar bela diri dengan sungguh-sungguh. Ayo, Cinde. Ilmu meringankan tubuh yang kau miliki sudah hampir sempurna. Mbah. Ide, sekarang Mbah mau menurunkan ilmu tenaga dalam kepadamu. Bersiaplah. Baik, Mbah. Semua ilmu tenaga dalam Mbah sudah kau serap. Sekarang coba kau peragai. Siapa? Cinda, 2 tahun kamu sudah belajar ilmu kanuragan sama Mbah. Dan semua ilmu bela diri dan ilmu tenaga dalam Mbah sudah kamu miliki dengan sempurna. Dan sekarang sudah saatnya kamu mencari bapakmu. Dan untuk membongkar semua kejahatan itu. Terima kasih. Cinde sudah lama menunggu saat seperti ini. Cinde kasihan sama ibu. Dan sekarang saatnya ibu berbahagia. Dan Cinde pengen ke teman-teman Cinde. Punya ayah kandung sendiri, Mbah. Tentu, Cinde. Tentu. Dimanapun kamu berada, kamu harus bersikap jujur. Karena kejujuran akan membuat kita selamat hidup dunia dan akhirat. Jangan dengki, syirik, dan jangan pernah dendam kepada orang yang pernah menyakiti kamu. Dan yang paling penting, Cinde, sayangi dan hormati orang tua. Karena merekalah yang mendidik dan membesarkan kita. Dan bantulah orang-orang yang perlu kamu bantu. Paham kamu? Kusni, benar Cinde sudah siap untuk pergi. Benar, Nasekar. Sekarang Cindy sudah menjadi seorang kesatria. Semua ilmu yang saya miliki sudah saya turunkan pada dia. Jangan ragu, Bu. Ibu harus percaya sama Cinde. Iya, Nak. Ibu percaya padamu. Tapi mendengar rencana kamu yang sangat berbahaya, Ibu jadi khawatir sama kamu, Nak. Jangan khawatir, Bu. Serahkan semua kepada Tuhan. Kebenaran pasti akan menang lawan kejahatan.
Pergilah, nak. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Terima kasih, Bu. Cindy akan siap-siap jalan. Kamu harus hati-hati ya, nak. Makhluk halus yang kamu hadapi itu adalah makhluk yang sangat sakti. Kamu ini sedang menghadapi bahaya, nak. Kamu hati-hati ya. Cindy tidak mau jadi orang yang pengecut, Bu. Cindy nggak mau mundur. Apapun resikonya, Cindy harus membongkar rahasia makhluk halus itu. Ibu mengerti, nak. Maafkan ibu ya. Ibu doakan agar kamu selalu berhasil. Dan Yang Maha Kuasa selalu melindungimu, nak. Terima kasih, Bu. Doa Ibu akan bikin semangat Cindy. Cindy jalan ya, Bu. Cindy. Ingat pesan Mbah, kamu harus berlaku jujur, jangan sombong dan angkuh. Dan kamu harus membela orang-orang yang minta bantuan terhadapmu. Menolong sesama manusia, itu pahalanya besar. Paham kamu? Paham, Mbah. Berangkatlah. Hati-hati. Cindy jalan ya, Mbah. Ya. Monyet, hari ini aku akan ke kota. Aku akan membongkar kejahatan makhluk halus itu. Kalau begitu hati-hati, Cinderlaras. Jangan kabur. Karena musuh yang akan kau hadapi sangat berbahaya. Terima kasih, teman. Doakan aku supaya berhasil. Nah, Inu, sebetulnya Ibu sudah lama ingin mengatakan ini. Tapi Ibu khawatir kamu salah pengertian dalam soal ini. Masalah apa, Bu? Masalah Sekar. Ada apa dengan Sekar? Kamu tahu, Sekar itu anak Ibu. Tapi Ibu merasa tidak mengenal kepribadian Sekar. Karena Sekar yang sekarang bukan Sekar yang dulu. Saya juga merasa ada yang aneh dalam diri Sekar. Saya merasa seperti tidak mengenal dia, Bu. Maafkan Ibu, Inu. Ini bukan saja masalah Sekar, tapi masalah Teja Geni. Ibu merasa bahwa Teja Geni itu bukan anak kamu. Karena Ibu perhatikan dari cara makannya dan tingkah lakunya betul-betul mirip seperti anak raksasa. Ibu sudah tidak sanggup harus mengatakan ini pada kamu. Jadi maafkan Ibu ya, nak. Saya mengerti, Bu. Saya memang merasa ada yang aneh dalam keluarga saya. Tapi saya nggak tahu kenapa. Perempuan itu benar-benar akan menjadi penghalang bagiku. Dia harus disingkirkan dari rumah ini. Ya, mana ada orang yang mau ngadu ayam sama dia. Kalau ayamnya dia kalah, ayamnya musuhnya diambil. Jadi memang dia senangnya cari musuh. Tapi ayam Teja Geni memang bagus-bagus. Di kampung ini jarang yang bisa mengalahkannya. Pak, memangnya udah nggak ada yang berani lawan ayamnya Teja Geni? Bocah, bisa Bapak lihat ayamnya? Boleh, Pak. Bagus sekali ayammu. Ayam kamu kelihatannya bagus dan kuat. Kamu mau menantang ayam Teja Geni? Iya, Pak. Kamu berani sekali ya. Ayam Teja Geni itu susah loh tandingannya. Tapi saya nggak yakin, Pak. Kalau ayam saya itu kalah sama ayamnya Teja Geni. Sekarang bagaimana caranya, Pak? Saya mau menantang ayamnya Teja Geni. Oh, itu gampang. Kamu datang ke rumahnya, katakan sama penjaga kalau kamu ingin ngadu ayam dengan ayam Teja Geni. Oh gitu, terima kasih ya, Pak. Iya. Saya jalan dulu ya. Iya. Kenapa Bu Kinah ragu terhadap anaknya sendiri? Tapi hati kecilku juga merasa ragu sama Teja Geni dan Sekar. Jadi Mas Inu ragu kalau Teja Geni itu adalah anak kita? Kenapa, Mas? Kenapa Mas baru mengatakannya sekarang? Padahal dulu Mas pernah bilang kalau kita harus menerima apapun wujud anak kita. Tapi kenapa sekarang Mas berubah? Saya merasa ada yang aneh sama kalian. Mas Inu jahat. 10 tahun lebih aku hidup mendampingi Mas. Segalanya aku udah berikan buat Mas. Tapi sekarang Mas bilang Mas tidak mengenal aku. Jahat.
Maafkan aku, Sekar. Selama ini aku sudah berpikiran picik. Siapa yang mau ngadu ayam sama Den Teja Geni? Iya, Mas. Kayaknya nggak ada yang berani adu ayam sama ayamnya Den Teja. Betul. Soalnya kalau ayamnya kalah, pasti bakal diambil sama Den Teja. Bener, Mas. Si Pak. Apa lagi Den datang? Ada apa? Pak, saya mau mengadu ayam dengan ayamnya Den Teja Geni. Waduh, ayam. Kalau Den Teja mau, saya mau mengadu ayam dengan ayamnya Teja Geni. Den Teja pasti mau dan dia pasti senang sekali. Kalau kamu mau ngadu ayam dengan ayamnya. Tunggu sebentar ya, Dek. Biar saya laporan sama Den Teja. Begini aja, Pak. Kalau Den Teja mau, saya tunggu di tempat pengaduan ayam aja, Pak. Baik, Dek. Baik. Makasih ya, Pak. Mari. Saya pergi dulu. Ya. Akhirnya Den Teja dapat juga musuh. Oh, iya. Kalau gitu, kalian berdua tunggu di sini ya. Biar saya laporan dulu. Beres. Den, ada yang menantang Den Teja mengadu ayam. Sekarang orangnya menunggu di tempat pengaduan. Apa? Bagus. Makanya, kalau saya lawan tuh harus dapat. Kira-kira siapa ya penantangku? Saya juga nggak tahu, Den. Kelihatannya sih bukan orang sini. Dan ayamnya kalau saya lihat sih, bagus, Den. Biasa aja dah. Sekarang, kamu antar aku ke sana. Baik, Den. Orang kampung ini yang mau menantangku. Betul, Den. Tapi ayammu bagus juga. Pantas kamu menantangku. Ini cuma ayam kampung biasa, tapi memang badannya besar dan dia pemberani. Bagus. Sekarang jalan saja. Lepas. Ayo, Korea. Ayo, Sam. Ayo. Ayammu kalah sama ayamku. Anak kampung, ayammu buat saya. Tidak bisa, Den. Ayam saya tidak bisa diserahkan ke siapapun. Apa? Kamu berani melawanku? Kamu pikir kamu berada melawan siapa? Aku tahu. Aku melawan dengan putra raksasa yang menyamar jadi Sekar. Ya Tuhan, lindungilah anakku. Aku serahkan keselamatannya padamu ya Tuhan. Kamu bilang? Juragan, ada berita penting kan? Berita apa, Kasdut?
Tadi ada anak kampung yang ngajak Den Teja Geni untuk mengadu ayam jagonya. Ternyata ayam jago anak kampung itu bisa mengalahkan ayamnya Den Teja. Nah, karena Den Teja ayamnya kalah, ingin memiliki ayam anak kampung itu. Nah, anak kampung itu menolaknya sehingga terjadi perkelahian. Tapi yang anehnya lagi kan, ada kata-kata dari anak kampung itu sebelum bertarung kan. Kata-kata apa? Dia mengatakan bahwa Raden Teja Geni itu adalah seorang anaknya raksasa yang menyamar jadi Den Sekar, istrinya Juragan Inu sendiri. Apa? Berani sekali dia ngomong seperti itu. Kasdut, antar saya ke sana. Baik, kan? Hebat kamu, Nak. Bisa mengalahkan Teja Geni. Siapa namamu? Namaku Cindelaras, Juragan. Saya dengar dari anak buah saya kalau kamu bilang bahwa Teja Geni adalah anak seorang raksasa yang menyamar jadi istri saya. Apa benar? Maaf, Juragan. Saya tidak mau menyebar fitnah. Kalau Juragan pengen tahu, selidikilah istri Juragan. Apa mereka hidup seperti orang biasa? Apa ada keanehan? Kalau Juragan pengen tahu, Juragan harus ke tempat saya, Gunung Wilis. Juragan akan tahu semuanya. Terima kasih, Juragan. Kurang ajar! Siapa yang membunuh anakku? Yang membunuh Den Teja, seorang anak kampung yang sakti, Nyonya. Aku akan balas kematian anakku. Anak itu harus mati di tanganku. Nggak perlu. Apa maksud Mas Inu nggak perlu? Anak itu telah membunuh anak kita, Mas. Anak raksasa itu bukan anak kita, kan? Apa maksud Mas? Dan kamu bukan Sekar yang sebenarnya. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Jadi benar, Nyonya Sekar yang selama ini bisa menjuragan Inu itu adalah palsu. Kurang ajar! Kamu sudah menipuku! Jangan lari! Sekar istriku. Aduh, betapa jahatnya aku selama ini. Sudah membiarkan istriku begitu menderita. Sekar! Mas Inu? Maafkan aku, Sekar. Aku memang salah. Sudah 10 tahun aku ditipu. Maafkan aku, Sekar. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk menembus semua ini.
Sekar? Pak Kusmi, ini suamiku. Syukurlah, Nak Sekar. Akhirnya, kamu bertemu lagi sama suamimu. Sekar, mana anak kita? Gagah sekali anak kita, Sekar. Itu benar anak kita. Bapak. Raksasa! Cepat kalian minta maaf kepada kedua orang tuaku. Kalian sudah banyak bikin kesalahan. Juragan, maafkan saya Juragan. Ampun Juragan, ampun, maafin saya udah nipu Juragan sama nipu Sekar Juragan. Ampun, lepasin Juragan, lepasin. Ya Pak, aduh sakit Juragan. Maaf Juragan.